Shalom saudaraku, pada masa Prapaskah tahun 2021 ini, Panitia Semester 1 mengajak saudara untuk terlibat dalam aksi penyangkalan diri. Aksi penyangkalan diri akan kita jalani melalui 3B, berdoa, berpuasa, dan juga berderma. Untuk tata cara berpuasa, saudara dapat melihat dan mengikutinya yang ada di Warta Jemaat. Untuk berderma, Panitia Semester 1 telah menyediakan kantong penyangkalan diri. Kantong penyangkalan diri ini akan kita lakukan selama 40 hari masa Prapaskah, di mana kita menyisihkan uang untuk nantinya digunakan bagi kegiatan sosial. Bagi saudara yang bersedia untuk berderma, namun tidak melalui kantong penyangkalan diri, saudara dapat mentransfer ke rekening GKI Denpasar dengan menambahkan angka 17 di bagian akhir nominal. Ada satu tambahan lagi, Panitia Semester 1 juga menyediakan tantangan 40 hari selama masa Prapaskah di masa pandemi ini. Melalui tantangan 40 hari ini, kita diajak untuk berbuat baik setiap hari. Oleh karena itu, mari kita bergabung untuk mengikuti aksi penyangkalan diri ini. Dan biarlah melalui masa Prapaskah ini menjadi masa bagi kita untuk menjadi berkat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak Saudari-saudara. Majelis Jemaat GKI Denpasar mengucapkan selamat mengikuti kebaktian online atau streaming dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudari-saudara yang ingin mendapatkan pelayanan atau informasi kegiatan lebih lanjut di GKI Denpasar, dapat menghubungi sekretariat atau dapat juga mengakses di website GKI Denpasar di www.gki-denpasar.org. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Bapak Daniel Opristanta Barus MDiv dari GKI Denpasar dengan tema dipulihkan dari pakutan dosa. Dalam rangka Hari Raya Nyepi, maka kebaktian umum hari ini Minggu 14 Maret 2021 hanya dilakukan secara online atau streaming. Mohon permakluman dari jemaat sekalian. Pada masa Prapaskah tahun ini, Panitia Semester 1 mengajak seluruh jemaat untuk melakukan aksi penyangkalan diri dalam bentuk berpuasa, berdoa, dan berderma. Aksi penyangkalan diri ini akan dilakukan mulai Rabu 17 Februari hingga Sabtu Sunyi 3 April. Panitia juga akan memfasilitasi jemaat dengan menyediakan kantong penyangkalan diri sebagai bentuk dari aksi berderma. Serta dapat juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening GKI Denpasar BCA 772-542-1222 dengan menambahkan angka 017 di belakang nominal. Contoh 100.017. Dan pada Minggu Paskah tanggal 4 April 2021, uang yang terkumpul akan dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, diakonia, dan sesama dengan 3B tadi, berpuasa, berdoa, dan berderma. Majelis Jemaat melalui tim tanggap bencana GKI Denpasar melaksanakan kegiatan GKI Denpasar Peduli Bencana bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkenan untuk berdonasi dapat menyalurkan melalui rekening GKI Denpasar di BCA 772-542-1222. Mohon menambahkan kode angka 21 pada digit terakhir dari nominal yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mari kita mulai kebaktian kita dengan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan kami puji namamu besar. Kidung Jemaat 7 bait pertama dan keempat. Ya Tuhan kami puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergemar, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mengawali kebaktian Prapaskah 4 ini dengan sebuah pengakuan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Di Minggu Prapaskah keempat yang syahdu ini, karena kebetulan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, kita mau bersama-sama menghayati kasih Allah yang telah membebaskan kita dari pagutan dosa. Lewat kasih ini juga kita dimampukan untuk dapat mengalami transformasi kehidupan. Karena itu mari bersama-sama kita datang dengan kerendahan hati kepadanya untuk mengakui dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa karena di dalam setiap keadaan kami, Engkau tetap mau mengasihi dan mengampuni kami. Tolonglah kami Bapa, ampuni kami atas segala pemikiran dan juga perbuatan kami yang kerap kali menyakiti hati-Mu dan menyakiti sesama kami. Ampuni kami jika kami masih saja terus memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
Ampuni kami karena kami seringkali berkata-kata kasar sehingga orang-orang di sekitar kami seringkali masih merasakan sakit hati atas perkataan kami. Kiranya Kau berkenan mengampuni kami jika perbuatan kami, tingkah laku kami kerap kali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kerendahan hati kami ya Bapa, kami memohon ampunan-Mu, kami memohon tuntunan-Mu, agar kami dapat terus dibangun di dalam Engkau dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami boleh merasakan kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Ini kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang mau merendahkan hati dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri, tidak terbatas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang kekal yang Kau beri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memohonkan tuntunan-Mu. Kiranya Kau berkenan menolong kami. Kiranya Roh Kudus hadir di hati kami, di tempat ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, untuk menuntun kami dalam pembacaan firman kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, menanamkannya dalam hidup kami, dan melakukannya. Kiranya Bapa, di dalam pembacaan firman ini, kami sungguh mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu saja. Dan kiranya Engkau yang menolong, agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama. Ibadah saat di gereja, kasih dibangunin rumahmu. Kakak pergi dulu ya, Dek. Mau langsung pergi nih kak. Kan katanya sore aku ketemu juga. Apa sih? Sekarang aja. Papa sama mama bentar lagi mau pulang dari gereja. Mereka lagi beli makan siang. Nah, karena itu, aku mau berangkat duluan. Nggak ketemu mereka. Emang ada apa sih kak selama ini? Kakak menghindar dari mereka. Jadi, minggu lalu itu, SPP sekolah nggak sengaja kakak pakai buat jalan sama teman-teman. Kakak takut mereka nanya itu. Oh karena itu. Papa sama mama udah tahu kak tentang itu. Mereka memang mau ngomong sama kakak tentang masalah ini. Serius? Terus kakak harus gimana ya, Dek? Ya ngaku aja lah kak. Masa karena masalah ini kakak jadi jauh sih dari mereka. Kakak kan anak mereka. Menyadari suatu kesalahan, semua orang bisa. Tetapi berani mengakui kesalahan dan siap menyongsong perubahan hanya milik mereka yang rendah hati. Apakah kita di antaranya? Ada dua kemungkinan besar
yang terjadi ketika kita menyadari kesalahan ataupun dosa kita. Kemungkinan yang pertama adalah menghindar atau menolak mengakui, sama seperti si kakak dalam fragmen yang tadi kita lihat. Kalau bahasa gaulnya ngeles gitu. Atau yang kedua, mengakui dengan kerendahan hati. Nah, pilihan yang kedua inilah yang dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Mari kita melihat ayat 3. Paulus mengawali ayat 3 ini dengan mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka itu siapa? Merujuk ke ayat 2 di akhir adalah orang-orang durhaka. Paulus mengaku bahwa dia dulu juga adalah orang-orang durhaka. Siapa itu orang-orang durhaka? Merujuk ke ayat 1. Mari kita lihat ayat 1. Ayat 1 berkata bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati di sini secara figuratif gitu ya, bermakna kondisi tidak mampu meresponi kasih Allah. Jadi mati di sini berarti orang yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk bisa meresponi Tuhan, meresponi kasih dari Tuhan. Mengapa? Ayat 1 berkata karena pelanggaran dan dosa-dosa. Pelanggaran itu berarti menyimpang dari jalan yang benar. Ada jalan yang benar tapi dilanggar. Itu biasa ya, dalam dunia lalu lintas paling gampang kita bisa melihat itu gitu ya. Karena itu dosa lebih bermakna pemberontakan kepada Allah. Nah, inilah orang-orang durhaka. Itu kenapa mereka disebut orang durhaka. Dia melanggar, dia menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, jalan yang benar, dan lebih dari itu mereka melakukan pemberontakan kepada Allah. Kalau kita mengikuti di ayat ketiga, pengakuan Paulus ini adalah ayat kedua, bahwa orang-orang durhaka, orang-orang yang disebut Paulus sebagai orang durhaka yang juga termasuk dia, adalah orang-orang yang mentaati, yang hidup, yang menuruti gitu ya, menuruti suatu kuasa yang menghalangi kita, menghalangi dirinya dari Tuhan. Yang secara figuratif kembali lagi digambarkan oleh Paulus sebagai penguasa kerajaan angkasa. Jadi yang pertama, orang-orang durhaka ini mati. Artinya tidak memiliki kemampuan untuk meresponi Tuhan. Yang kedua, orang-orang ini bukan hanya mati, bukan hanya tidak mampu meresponi, tapi disinggung pada ayat 3, hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Artinya bukan hanya tidak mampu meresponi Tuhan, tapi juga tidak mau meresponi Tuhan. Karena keinginannya adalah keinginan daging. Keinginan daging adalah media keinginan dosa. Jadi kita bisa lihat bahwa Paulus dengan begitu rendah hati mengakui bahwa dia adalah orang yang durhaka sama seperti kita. Sama seperti orang-orang Efesus. Yang menakutkan adalah Paulus berkata di akhir ayat 3, pada dasarnya dia, kami, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Harus dimurkai. Bukan hanya patut, tapi harus dimurkai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, kemudian kita tahu bahwa kita harus dimurkai, kita harus dihukum karena kesalahan kita, biasanya kan kita akan menghindar ya. Iya aku tahu salah tapi aku harus dihukum. Biasanya kita pasti ngeles gitu. Menghindarlah. Tapi Paulus enggak. Dia mau mengakuinya. Kok bisa Paulus yang tahu persis dia harus dimurkai tapi memilih untuk mengakui dia bersalah, mengakui dia durhaka kepada Tuhan? Jawabannya tentu kita tahu. Ada di ayat keempat. Karena Paulus
diberitahu oleh Tuhan. Karena Paulus mengetahui bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga kasih Tuhan jauh lebih besar melampaui kedurhakaan kita. Inilah berita baiknya, bahwa kasih Allah melampaui segala kedurhakaan kita sehingga dia mau mati untuk kita, menebus dosa kita, lebih lagi kita kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi tadi dibilang mati tidak mampu meresponi, sekarang dibangkitkan. Artinya kita diberi kemampuan, kuasa untuk meresponi kasih Tuhan. Ayat favorit saya ayat 8 dan ayat 9 dari dulu itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kasih yang diberikan kepada kita diberikan secara cuma-cuma. Karunia bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan pekerjaan yang luar biasa, tapi ya karena Tuhan mengasihi kita. Saya memahami ayat ini, saya memahami karunia, kasih ini, pengampunan lewat kasih ini, lewat pengalaman hidup saya ketika saya masih SMP. Bapak Ibu Saudara, ketika saya kelas 2 SMP, saya pada suatu hari, ada satu hari khusus, saya pulang ke rumah. Ya pulang biasa, santai gitu, santai. Sampai di rumah, mama sedang masak di dapur. Saya masuk, begitu saya masuk, mama langsung ngeliat. Dan dia bertanya, dengan suara yang sangat sedih, "Niel, sejak kapan kau ngerokok? Kenapa kau ajak anak-anak itu merokok?" Saya kaget. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya merokok sejak SD. Sejak SD saya sudah merokok dan tahun itu, tahun 98 ada Piala Dunia di Prancis. Nah, jadi saya punya gagasan waktu itu mengajak teman-teman gang untuk selesai nonton Piala Dunia, subuh-subuh kita jalan keluar sambil ngerokok gitu. Jadi bawa rokok jalan keluar gitu. Saya ajarin mereka ngerokok bareng saya. Nah, ternyata ini ketahuan dan kemudian jadi pergunjingan gitu. Dan tingkah saya ini sudah membuat malu ibu saya. Saya nggak menjawab pertanyaan ibu saya diam, saya bingung, saya takut. Tapi kemudian ibu saya bilang, ya udah, mandi sana. Tapi dia mengatakannya sambil menangis. Ya udah, mandi sana. Dan dia menangis. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya mungkin kalau kita dimarahin itu masih mending ya, kita bisa dimarahin, tapi saat itu ibu saya mengampuni saya begitu saja, tapi dia menangis untuk bisa mengampuni saya. Seolah-olah dia mengambil semua kesalahan dan dosa-dosa saya yang membuat dia malu itu dan dia tikamkan dalam dirinya sendiri, dan untuk menahankan rasa sakit itu dia harus menangis dan kemudian suruh saya mandi. Dan itu hukuman terberat yang bisa saya terima. Melihat dia menangis karena kesalahan saya dan dia mengampuni saya begitu saja. Hari itu juga Bapak Ibu Saudara, hari itu juga saya berhenti merokok. Saya tidak pernah menyentuh rokok lagi, saya tidak pernah menghisap rokok lagi sampai hari ini dan sampai nanti. Di situ saya paham bahwa kasih, pengampunan itu berdampak luas dalam hidup. Bahwa pengampunan yang lahir dari kasih tidak bisa tidak memberikan dampak dalam hidup, mentransformasi hidup kita. Itu kenapa kalau ada orang yang bilang, oh enak dong kalau dosa kita diampuni Tuhan, enak dong kita bisa bikin dosa lagi, kita bebas bikin dosa soalnya dosa kita diampuni Tuhan. Saya bilang enggak. Kalau kita tahu betapa dia mengasihi dan menyayangi kita,
kalau kita benar-benar mengasihi dia, maka kita tidak akan mau menyia-nyiakan pengorbanan dia yang mau menikamkan semua dosa kita ke dalam tubuhnya di atas kayu salib. Enggak enak. Pertobatan itu tidak menyenangkan. Sehingga kita bisa bilang, enak dong kalau diampuni bisa bikin dosa bebas. Saya selalu bilang, tidak. Tidak. Itu menyakitkan. Itu kenapa di ayat 10 kita bisa lihat Paulus membalikkan keadaan langsung secara radikal, keadaan berputar balik. Ayat 10 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di mana perubahan radikalnya? Perubahan radikalnya ada pada ayat 2. Ayat 2 dikatakan kita hidup di dalam, ayat 1, pelanggaran dan dosa-dosa. Kita yang sebelumnya hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa, sekarang ketika menerima kasih Kristus, menyadari penebusannya, kita hidup di dalam pekerjaan baik. Radikal sekali, berubahnya total. Tapi kemudian kita mungkin berpikir, gimana caranya saya bisa melakukan itu? Bagaimana caranya saya bisa berubah seradikal itu? Apakah dalam sekejap mata begitu? Jawabannya saya temukan di ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Di ayat 5 dikatakan begini, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Jadi bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Kalau di ayat 5 kita menemukan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, diambil dari kata suzoo poieo, atau memiliki makna juga hidup bersama-sama dengan Kristus. Apa menariknya? Artinya ketika kita dikatakan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, yang bangkit bukan hanya kita bangkitnya bareng, bukan, tapi artinya ketika kita dibangkitkan kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita nggak sendiri lagi, hidup kita bukan punya kita lagi. Perjalanan hidup kita bersama dengan dia, dituntun olehnya, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik itu hari lepas hari, day by day, pelan-pelan. Tapi kita hidup bersama-sama dengan dia, bukan hidup sendiri, sesuka kita, bukan. Jadi kita yang dulu tidak memiliki kemampuan untuk meresponi kasih Tuhan, sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan pekerjaan baik. Menarik. Tambahan lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, Tuhan sudah mempersiapkan nih besok, sebentar lagi, lusa, minggu depan, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Itu kenapa kita perlu terus menyadari kasih-Nya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Karena ada banyak pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Karena keinginannya, kerinduannya kini menjadi kerinduan dan keinginan kita. Menghayati betapa kasih dari Dia yang maha kuasa ini sangat berarti. Saya ditegur oleh sebuah lagu ketika itu tahun 2016, awal-awal saya ke Jogja. Lagunya dari 10th Avenue North, judulnya Control. Lirik refrennya begini, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands out of my life in the way it should go. Diulang lagi, tapi akhirnya beda. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow it frees me to open my hands up
and give you control. Si penulis lagu ini bilang begini, dia menyadari bahwa dia ditebus bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan dia. Artinya Tuhan gak butuh dia. Tuhan gak butuh kita. Tapi entah bagaimana Tuhan begitu menginginkan kita. Dia gak butuh kita. Dia begitu maha kuasa, dia gak butuh kita. Tapi entah bagaimana, si penulis juga gak tahu. Somehow you want me. Kau begitu menginginkan aku. Hingga engkau mau mati untukku. Dan menyadari itu, kata si penulis, dia merasakan dibebaskan. Dan karena dia merasa dibebaskan, dia mengangkat tangannya dan menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Ketika saya menyadari itu, ya, betapa luar biasa kasih Allah yang maha kuasa itu. Meskipun dia tidak membutuhkan saya, tapi dia begitu menginginkan dan mengasihi saya hingga dia rela mati untuk saya. Dan di bagian koda, lagu ini dinyanyikan dengan agak berteriak. Katakan begini, you want me, somehow you want me. The King of Heavens want me. So this world has lost his grip on me. Dia bilang, ya kau begitu menginginkan aku. Raja sorga menginginkan aku. Karena itu dunia sudah kehilangan daya tariknya. Dunia sudah tidak bisa menggenggamku lagi. So this world has lost his grip on me. Maukah kita menghayati kasih Allah sedemikian dalam sehingga kita bisa menyadari bahwa Dia yang begitu maha kuasa dan hebat itu, yang sebenarnya tidak butuh kita, tapi somehow Dia begitu menginginkan kita dan mau mati untuk kita. Dan ketika kita menyadari itu, kita bisa merasakan dunia kehilangan daya tarik dan cengkramannya atas hidup kita. Sehingga kita bisa bilang sama Tuhan, I give you control. Sehingga kita bisa masuk ke ayat 10. Jika kau ingin aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, maka aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara-saudari kita yang beragama Hindu merayakan Nyepi. Mereka sedang meresapi, menghayati hari penyucian dan siap untuk memasuki tahun baru, yaitu kehidupan yang baru setelah hari penyucian di hari raya Nyepi ini. Mari kita menggunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu Nyepi ini juga untuk meresapi kasih Tuhan yang menyucikan kita, yang menebus dosa kita, yang mentransformasi hidup kita dari yang sebelumnya sangat sulit untuk bisa meresponi kasih Tuhan, sekarang menjadi memiliki kemampuan besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya. Mari bersama-sama kita hidup di dalam kasih Kristus yang mengubahkan. Amin. Saat teduh bagi kita. All my intentions, all my obsessions, I wanna lay them all down in your hands. Only your love is vital, though I'm not entitled, still you call me your child. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off of my life
and the way it should go. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. I give you control. I had plans, shattered and broken. All the things I have hoped in fall through my hands. You have plans to redeem and restore me. You're behind and before me. Oh, help me believe. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. Oh, you want me. Somehow you want me. The King of Heaven wants me. Since this world has lost its grip on me. Oh, you want me. Somehow you want me. The King of Heaven wants me. So this world has lost its grip on me. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off of my life and the way it should go. Oh, God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Somehow that frees me to open my hands up and give you control. I give you control. Oh, I give you control. Oh, I will give you control. I give you control. I give you control. Oh, I give you control. Oh, I want to give you control. I give you control. Oh, you want me. Somehow you want me. The King of Heaven wants me. So this world has lost its grip on me. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Karena itu saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin saat ini ada di ruangan bersama dengan sahabat, teman, atau orang tua
dan saudara, saya persilahkan untuk boleh saling menanyakan topik doa syafaat yang ingin didoakan. Saya beri kesempatan untuk saling menanyakan, dan buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang sendirian di rumah atau di kos, boleh mengingat orang yang dikasihi, orang tua, anak, atau mungkin bahkan musuh kita yang ingin kita doakan. Silahkan. Baik, saya akan memberikan waktu sekitar 1 menit untuk kita masing-masing berdoa, dan kemudian akan saya lanjutkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Kau izinkan kami untuk saling menyapa lewat doa kami. Kiranya Bapa Kau yang menolong orang-orang yang kami doakan. Kiranya Kau yang memberi mereka kesehatan, kekuatan. Kiranya Kau yang menguatkan mereka untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga ya Bapa, kami hendak berdoa bagi seluruh dunia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID. Bapak, kiranya Kau yang menolong agar setiap orang, khususnya tenaga kesehatan dan juga para ilmuwan yang masih terus berusaha menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pandemi ini. Kiranya Bapak Kau juga yang memberkati bangsa ini. Kau yang memberkati seluruh tenaga kesehatannya dan juga pemerintahan kami, agar di masa-masa ini kami semua boleh bekerja sama, saling menolong dalam menyelesaikan pandemi ini, dan menolong setiap orang di bangsa ini untuk boleh hari lepas hari semakin hidup dalam sejahtera, baik secara ekonomi maupun secara rohani. Bapak, kami juga mau berdoa buat Pulau Bali ini. Saat ini kami sedang menjalani Hari Raya Nyepi. Kiranya Engkau yang menyertai agar perayaan Nyepi ini boleh berjalan dengan lancar, agar setiap orang di dalam kesunyian ini boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera yang dari Engkau, sehingga besok ketika Hari Raya Nyepi ini usai, kami merasakan suatu dorongan hidup, kekuatan untuk membarui hidup yang menguatkan kami untuk semakin giat berkarya menyatakan kasih-Mu. Bapak, kiranya Kau yang memberkati setiap jemaat yang saat ini juga sedang melakukan ibadah lewat rumah masing-masing. Kiranya Bapak Kau yang menolong agar setiap ibadah yang berlangsung boleh berlangsung dengan baik, dan setiap orang yang melaksanakan ibadah hari ini boleh merasakan kasih setia dari Engkau dan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk panitia relokasi gereja, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kreativitas dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kiranya Kau juga yang memberkati panitia pentahbisan Penatua Maurin, agar semua kiranya boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun sedang kesulitan. Mungkin ada jemaat yang saat ini sedang sendirian di masa-masa nyepinya. Kiranya sukacita yang dari Engkau tetap ada di dalam hati kami semua, sehingga apapun yang kami alami hari ini, kami boleh tetap merasakan sungguh Kau bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kiranya Kau berkenan menolong kami. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara, yaitu dengan 1, menggunakan amplop persembahan yang tersedia dan memasukkan dalam kotak persembahan. 2, menggunakan transfer ke rekening BCA GKI Denpasar melalui nomor rekening yang tertera di layar atau slide. 3, menggunakan kode QRIS GKI Denpasar. Kode QRIS tertera di layar atau slide. Mari kita mengiringi dengan memuji Tuhan, hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Engkau memelihara dan menuntun hidup kami sampai pada hari ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, dan kami ingin menyatakannya dengan persembahan kami. Kami juga mendoakan agar persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan di gerejamu dan juga untuk masyarakat di sekitar gereja di GKI Denpasar. Tuhan, kami mau berdoa agar hidup kami juga merupakan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasa
Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam keseharian kita di kancah dunia. Terpujilah Allah Tritunggal. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Sekarang, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkabur.